Oke, jadi untuk yang pertama gue bakal bahas terkait pengantar sosiologi dan di sini gue buat dua sesi ya. Yang pertama adalah terkait question gitu dan yang kedua adalah terkait insight. Dan untuk question gue bakal bahas runut ya dari mulai yang pertama, kedua sampai keempat. Jadi sesuai pengantar ya, namanya pengantar, kita kenalan dulu dengan makhluk ini, namanya adalah sosiologi. Orang-orang bilang sosiologi itu apaan sih gitu, gunanya apa? Jadi gue jelasin ya, semoga lu paham. Dan ini untuk mahasiswa, untuk yang baru-baru mulai kenalan sama sosiologi gitu, atau untuk yang umum bisa banget didengerin karena gue bakal nambahin insight untuk lu semua yang dengerin ini. Jadi gini, sosiologi ini ibaratnya adalah kacamata. Oke. Jadi ibaratnya adalah sebagai kacamata cara lu ngeliat. Oke, cara lu ngeliat dunia ya, yang di dalamnya ini penuh dengan manusia, penuh dengan beragam macam manusia. Oke, jadi sosiologi ini gue ulang ibarat kacamata untuk melihat dunia ya, beserta di dalamnya ada masyarakat. Ini dia ya. Jadi sosiologi itu adalah ilmu atau kacamata untuk melihat masyarakat. Oke. Dan sebetulnya masyarakat itu apa? Gitu kan. Nanti gue jelasin di poin yang ketiga. Sabar. Oke, jadi secara bahasa sosius dan logos. Nah, ini biasanya orang-orang apa itu sosiologi, sosius itu apa? Biasanya sosius itu diibaratkan sebagai kawanan lah, dan logos adalah ilmu ya kan. Dan ya basically ini adalah ilmu yang mempelajari orang kenapa sih berteman gitu, kenapa sih berkawan gitu, yang pada akhirnya membentuk bahasa namanya adalah masyarakat gitu loh ya kan. Nah, beres tuh poin pertama. Jadi sosiologi itu adalah sebagai kacamata untuk lu ngelihat dunia, yang di dalam dunia itu beragam macam masyarakat beserta dengan budayanya ya kan, beserta dengan tradisinya, beserta dengan nilai-nilai yang dianut dan sebagainya. Jadi sosiologi itu sebagai lu kacamata. Jadi biar nggak kaget gitu. Kenapa di sini begini, kenapa di sini begitu. Jadi ini adalah sebagai kacamata untuk lu ngelihat dunia. Oke. Dan poin kedua adalah nih, kenapa sih gitu kita penting banget untuk mempelajari, bahkan di SMA itu ada sosiologi, di kuliah ya, yang bahkan gua pertanian pun dapat sosiologi. Oke. Dan untuk umum. Oke, jadi ini kenapa penting untuk diajarin. Jadi gini, gue udah bilang di poin pertama bahwa sosiologi itu adalah terkait masyarakat kan. Dan masyarakat itu apa sebetulnya ya? Masyarakat atau dalam bahasa Inggrisnya itu society. Oke, dan society itu apa? Masyarakat itu apa? Jadi gini, lu sebagai manusia ya, manusia individu, oke, ini sebetulnya bisa dibilang dibentuk oleh masyarakat. Kenapa gue bisa bilang begitu? Contohnya begini, lu dalam keluarga dalam keluarga nih, kita dalam keluarga ini bener-bener kita lahir gitu kan, dikenalin langsung ada hierarki, ada namanya bapak nih sebagai leader. Oke. Kemudian ibu sebagai apa istilahnya? Ya asisten leader lah, as leader. Oke. Kemudian kalau lu punya kakak, ini sebagai kakak nih gitu kan. Kalau lu punya adik, oke, di sini ada adik. Dan lu di sini misalkan lu di sini sebagai anak tengah nih. Waduh, anak tengah ya. Dan secara nggak langsung lu lahir gitu kan, ini lu sedang menghadapi namanya itu, secara nggak langsung ya, ada sistem yang nggak kelihatan sebetulnya. Jadi kalau ke adik harus gimana, kalau ke kakak harus bagaimana, dan harus ke ibu bagaimana,
dan harus ke bapak bagaimana. Itu ketika lu lahir lu udah dikenalin sama sistem-sistem yang nanti akan lebih luas lagi gitu. Ketika lu keluar dari keluarga, lu akan temuin banyak hal di masyarakat. Oke, ada hierarki, ya kan? Ada pembagian tugas di situ. Dan ini penting banget untuk ngelihat bahwa lu tuh bisa bersosialisasi apa kagak gitu kan. Ada pembagian tugas di sini, ada peran, ada status. Oke. Jadi banyak hal banget yang di sosiologi itu kita bener-bener ngebantu lah gitu untuk kita kagak nolep-nolep aman gitu kan, kagak no life, kagak bisa bersosialisasi nih, no life gitu ya. Jadi di keluarga bahkan lu udah dikenalin namanya masyarakat gitu sebelum lu bener-beneran terjun ke masyarakat. Lu dikenalin ke adik gimana, ke kakak gimana gitu kan, ke ibu gimana, ke perempuan bagaimana, ke laki-laki gimana. Ini adalah sistem sosial ya, gue bisa bilang begitu, sistem sosial paling dasar. Namanya adalah keluarga. Seperti itu. Jadi lu sebelum masuk ya, dan kemudian ada institusi lagi nih namanya adalah sekolah. Ini proses pertama lu kenal sama dunia luar ya, namanya adalah sekolah. Lu diajarin ada namanya nilai. Maksudnya nilai itu bukan matematika dapat nilai 90, enggak. Ada aturan ya, ada sanksi dan banyak hal lainnya yang dikenalkan namanya di sekolah gitu. Bahkan ketika lu kerja pun ada aturan-aturan yang sebetulnya nggak kelihatan tapi ngebentuk lu tuh siapa. Jadi bisa dibilang lu sebagai manusia, individu nih gitu kan, itu lu dibentuk oleh masyarakat, oleh aturan, oleh sistem yang dibuatnya. Sampai sini paham ya. Jadi poin kedua tuh kenapa penting untuk dipelajarin adalah masyarakat atau siapapun itu sistem ya, itu sebetulnya ngebentuk diri lu itu siapa. Oke, jadi gue jelasin lagi ya, masyarakat. Lanjut poin ketiga, masyarakat itu apaan ya? Masyarakat adalah suatu sistem ya, sistem sosial begitu, yang di dalamnya terdapat ada nilai, ada aturan, ada sanksi, dan berbagai macam hal lainnya yang diyakini. Bahkan ya, nih coba di mana nih gue nulisnya, masyarakat nih ya, masyarakat itu kan sistem sosial, oke, dan menciptakan namanya kebudayaan, oke. Dan di sini bahkan nilai ya, maksudnya nilai benar, nilai salah, nilai buruk, nilai baik, itu semuanya dikendalikan oleh masyarakat, oleh apa? Keputusan bersama. Kalau misalkan mencuri diibaratkan sebagai sistem sosial nih, ya kan, dikatakan mencuri adalah tindakan yang benar. Ya udah, ya, lo bisa mencuri. Kalau misalkan masyarakat bilang, oke, mencuri adalah tindakan yang tidak benar dan salah. Ya udah, jadi siapapun, ada bocil nih mencuri gitu, ya, mencuri dan dia ini salah dan tidak benar. Makanya dia dikategorikan sebagai penyimpangan sosial. Oh, ada lagi nih ya, ada lagi. Nanti gue bahas satu persatu, tapi yang jelas seperti itu untuk memperkenalkan bahwa sosiologi itu semenarik itu, men. Oke. Yang keempat, poin selanjutnya adalah kenapa manusia itu kagak bisa hidup sendiri. Gue jawab pakai insight lah. Biar kagak pusing ya. Jadi manusia ya, itu kan berkelompok. Ya gak? Untuk misalkan dari zaman dulu untuk berburu, untuk bertani, istilahnya kebutuhan basic lah, mereka itu akan berkelompok gitu. Dan ketika berkelompok nih, mereka itu cenderung akan menghasilkan aturan-aturan yang tidak terlihat. Oke. Dan ketika aturan itu makin lama makin kompleks. Oke. Dan ngebuatlah suatu sistem sosial yang nanti diibaratkan sebagai society atau civilization, peradaban masyarakat, dan menghasilkan budaya. Oke. Rumit juga ya tulisan gue ya. Jadi yang penting poin utamanya adalah
ya. Sosiologi itu semenarik itu. Jadi ini adalah satu kacamata yang ngebantu kita untuk melihat ada pola-pola, ada tren gitu yang di dalam masyarakat itu dibentuk. Oke, seperti itu ya guys ya untuk episode pertama.